Viral sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @irfanputra dan telah ditonton sebanyak 5,7 juta kali. Pasalnya, nampak dalam video tersebut terdapat sumur tua yang ada di bawah dapur sebuah rumah kontrakan. Dalam keterangan di video, pengunggah menyebutkan bahwa kini ia telah menemukan sumber keanehan selama di kontrakan tersebut. Setelah 4 bulan tinggal di rumah kontrakan tersebut, ternyata terdapat sumur yang tersembunyi di bawah dapur. Videonya pun mengundang berbagai komentar dari warganet. Banyak yang mengaku merinding dan menganggap sumur yang berada di bawah dapur tersebut adalah hal yang kurang baik. Saat dikonfirmasi oleh tribunvideo.com pada Kamis 30 Desember 2021, pemilik akun @irfanputra membenarkan video tersebut. Irfan menjelaskan sebelum dirinya menemukan sumur itu, ia dan beberapa penghuni kontrakannya kerap mengalami kejadian aneh, seperti kerap mencium bau bunga sedap malam, suara ketukan pintu namun tak ada yang bertamu, dan ia pun menceritakan kala itu dua penghuni kontrakannya tersebut merasa terganggu dengan kejadian yang terjadi di kontrakannya. Keduanya mencium bau wangi bunga sedap malam jika malam hari saat sedang mengerjakan tugas. Mereka pun mendengar suara langkah kaki yang naik ke tangga. Tak berapa lama kemudian, kedua penghuni kontrakan tersebut melihat sekelebat bayangan dan langsung menghilang. Irfan juga mengaku dirinya beberapa kali mengalami hal aneh. Ia kerap mendengar suara keran air menyala saat malam hari. Namun Irfan dan beberapa temannya mengaku berusaha untuk cuek pada kejadian-kejadian aneh tersebut. Ia mengaku sadar jika di rumah kontrakannya tersebut berpenghuni dan mengaku kini sudah terbiasa. Ia juga menegaskan jika sumur tersebut sudah tidak berfungsi lagi untuk menjadi sumber air, sebab di dalam sumur terdapat banyak sampah dan beberapa sampah kayu. Tanjakan Muara Rapak Balikpapan Utara Jumat 21 Januari 2022 pagi sekira pukul 6:20 waktu Indonesia Tengah. Tim medis dan relawan saling tolong-menolong untuk membantu mengevakuasi para korban yang tergeletak berlumuran darah. Sebanyak 3 video diunggah akun Facebook Irafa Salam Jumat 21 Januari 2022. Dalam video pertama terdengar suara kepanikan si perekam video yang memperlihatkan suasana mencekam usai kejadian. Video kedua terdengar pula suara si perekam yang menyebutkan bahwa dirinya selamat dari kecelakaan. Selanjutnya, video CCTV yang memperlihatkan bagaimana kencangnya truk tronton berplat KT 8534AJ melaju dan menabrak kendaraan yang ada di traffic light karena remblong. Truk tronton berplat KT 8534AJ yang membawa kontainer mengalami remblong dan menabrak 6 mobil, yaitu 2 angkutan kota, 2 mobil pribadi, dan 2 pickup. Selain itu, truk tronton tersebut juga menabrak 14 sepeda motor, akibatnya 5 orang meninggal dunia dan puluhan orang lain yang mengalami luka-luka. Kini supir truk tronton Muhammad Ali 48 tahun warga Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota sudah diamankan polisi untuk dimintai keterangan. 30 jam 06.30 segera meluncur semua tim SAR gabungan Basarnas BPBD meluncur semua. Pemerintah mengumumkan data penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia sebanyak 2.604 pasien pada Jumat 21 Januari 2022. Dengan penambahan tersebut, maka kini total akumulasi angka positif COVID-19 ada di angka 4.280.248 kasus. Penambahan ini lebih tinggi dibanding kemarin pada Kamis 20 Januari 2022 yang bertambah sebanyak 2.116 kasus. Dari data tersebut dilaporkan kasus kesembuhan bertambah 811 orang, sehingga total penambahan pasien sembuh pada hari ini sebanyak 4.121.928 orang sembuh. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 2 orang, sehingga total meninggal menjadi 144.201 orang. Kementerian Kesehatan merilis jumlah kasus penularan COVID-19 varian Omikron di Indonesia sebanyak 1.078 hingga Kamis 20 Januari 2022. Padahal di hari sebelumnya kasus Omikron di Indonesia masih di angka 882. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 756 merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri. Pemerintah memprediksi puncak gelombang kenaikan kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia terjadi pada pertengahan Februari sampai awal Maret 2022. Hal itu berdasarkan perkembangan kasus Omikron di Indonesia di berbagai negara yang juga mengalami kenaikan. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi
untuk menekan lonjakan kasus Omikron di Indonesia, mulai dari meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan hingga menggencarkan vaksinasi di seluruh wilayah. Laboratorium di Universitas Hebrew adalah salah satu laboratorium teraman di Israel. Seluruh dunia kini berupaya untuk membasmi virus COVID-19 yang telah menginfeksi banyak orang. Tetapi di laboratorium ini, para ilmuwan Israel malah menanam dan memanen virus tersebut untuk mempelajarinya secara rinci, guna mendapatkan pengobatannya. Laboratorium Biosafety Level 3 menciptakan kondisi aman bagi para ilmuwan untuk meneliti virus hidup dan berperilaku dalam kondisi yang berbeda. Sementara Laboratorium Biosafety Level 4 digunakan untuk mempelajari virus, zat, serta racun menular yang mematikan hingga menimbulkan resiko infeksi yang ditularkan melalui udara. Biosafety Level berarti tingkat keamanan hayati yang dinyatakan Pusat Pengendalian Penyakit CDC di Amerika Serikat untuk menunjukkan tingkat bahaya dari setiap patogen dan cara kita mempelajarinya. Laboratorium ini memiliki AC khusus yang mampu menarik udara ke area laboratorium yang berpotensi terkontaminasi dari area bersih. Tidak akan ada udara yang dapat disirkulasikan kembali, di mana pintu akan mengunci sendiri ke koridor yang terpisah dari bangunan utama. Laboratorium ini juga dilengkapi dengan insinerator untuk memusnahkan limbah yang dihasilkan selama penelitian. Fasilitas tersebut didirikan atas perintah pemerintah dan didanai oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Universitas Hebrew dengan biaya hingga 17 miliar rupiah. Laboratorium ini adalah satu-satunya fasilitas akademik dari jenisnya di Israel yang tersedia bagi para ilmuwan, di mana otoritas militer Israel akan mengoperasikan fasilitas Biosafety Level 4. Fasilitas terbaru akan mulai beroperasi pada akhir Januari ini dan terbuka bagi seluruh ilmuwan serta peneliti dari universitas lain yang ingin mengkaji virus COVID-19 ke tingkat berikutnya. Israel adalah satu-satunya negara pertama tahun lalu yang secara luas memvaksinasi warganya dan yang Viral sebuah video yang memperlihatkan driver ojol gagalkan aksi pencurian di sebuah warung makan. Video tersebut diunggah oleh akun @lambeojol dalam Instagram. Setelah diunggah, video tersebut langsung viral di media sosial. Aksi pencurian tersebut dilakukan di salah satu warung makan Jalan Antasari, nomor 1 Pontianak. Dalam video tersebut, terlihat driver ojol sedang menunggu order pesanan makanan yang sedang dimasak di warung itu. Tak selang beberapa lama, datang pria yang masih memakai helm dan berjaket hitam masuk ke warung. Gelagat pria tersebut sudah dicurigai oleh driver ojol itu. Hal ini setelah terlihat pria tersebut langsung masuk ke bagian dapur warung. Usut punya usut, ternyata pria itu hendak melakukan pencurian. Driver ojol itu langsung memergoki pelaku. Pelaku tampak panik dan segera melarikan diri. Namun pelariannya tersebut gagal karena driver ojol tersebut langsung menyekap pelaku. Pelaku pun teriak memanggil kawannya yang sudah bersiap di seberang jalan dengan menggunakan sepeda motor. Kawan pelaku tersebut hendak menghampiri driver ojol, namun driver ojol akhirnya melepaskan pelaku dan membiarkan mereka melarikan diri. Aksi driver ojol itu pun langsung menarik pujian dari para netizen.